Perkenalkan, nama saya Syifa Salsabila dari kelas 11 IPS 2. Saya ingin menceritakan cerpen buatan saya yang berjudul Cerita Seorang Steffi Angelista dan Kawan-kawannya. Di suatu sekolah yang terletak di Pangkalan Bun, tepatnya di SMP negeri yang cukup favorit, terdapat 5 sekawan, yaitu Steffi, Lala, Salsa, Devi, dan Lula. Mereka duduk di bangku kelas 9. Mereka adalah anak-anak yang cukup populer di sekolahan tersebut. Dan di antara mereka ada salah satu anak yang sangat cukup berada di antara yang lainnya, yaitu Steffi. Lebih tepatnya Steffi Angelista. Steffi dan kawan-kawannya ini populer karena mereka sangat cantik dan terkadang sering tebar pesona saat melewati kelas-kelas lainnya. "Ih, so cantik banget mereka," bisikan dari salah satu siswi yang ada di sekolah itu. "Benar, so cantik banget, ngeselin, pengen nabok aku rasanya setiap melihat mereka lewat," jawaban dari salah satu temennya dengan wajah yang sangat kusut. Terkadang setiap 5 sekawan ini melewati kelas-kelas lainnya, 5 sekawan ini sering dijadikan bahan gosipan yang sangat seru menurut mereka. Tetapi, di lain hal, sebenarnya Steffi sangat keberatan berteman dengan Lala dan Salsa, karena mereka berteman dengan Steffi hanya semata-mata karena uang, kecuali Devi dan Lula. Terbukti pada setiap mereka berkumpul atau jalan-jalan, yang sering mengeluarkan uang pasti selalu Steffi. Steffi sangat keberatan akan hal itu, dan juga saat mereka menginap di rumah Steffi, sudah pasti dengan tangan kosong, hanya membawa chargeran dan handphone miliknya masing-masing. Pada suatu hari, tepatnya hari Sabtu malam minggu, Lala, Salsa, Devi, dan Lula ingin menginap di rumah Steffi. Dan mereka langsung ngechat Steffi melalui grup WhatsApp. "Steph, malam ini kita nginap di rumah kamu ya." Lula yang memulai percakapan pada jam 18.30 WIB. "Oh iya, sini ke rumah aja langsung. Jangan lupa bawa perlengkapan kalian ya. Dan jangan lupa bawa uang secukupnya, siapa tahu nanti kita jalan atau kemana gitu. Penat aku di rumah terus," ucap Steffi. "Oke deh, kita siap-siap dulu ya, bye," ucap Lula dan Salsa. Devi dan Lala hanya menyimak saja. Tidak lama kemudian, Lala, Salsa, Devi, dan Lula datang ke rumah Steffi tepatnya jam 19.10 WIB. Karena rumah mereka dengan Steffi tidak terlalu jauh. Sebelum Steffi membuka pintu rumahnya, tiba-tiba terlintas di pikiran Steffi mereka bawa perlengkapan nggak? Mereka bawa uang nggak? Tetapi Steffi tetap berusaha berpikir positif terhadap mereka. Dan Steffi langsung keluar dari kamarnya untuk membuka pintu rumahnya. Setelah dibuka, Steffi langsung membukakan percakapan. "Kalian naik apa ke sini?" tanya Steffi. "Aku sama Salsa tadi naik Grab," ucap Lala. "Kalau aku sama Lula naik motor. Tuh motornya di depan," ucap Devi. "Oh oke deh, yuk ke kamar aja langsung. Lanjut ngobrol di kamar aja," ucap Steffi sambil tersenyum. Sesampainya di kamar, Steffi berucap dalam hatinya, "Benar dugaanku, mereka nggak bawa perlengkapan mereka." Steffi hanya bisa menghelakan nafas melihat perilaku dan sifat mereka yang begitu kepadanya. Tetapi Steffi mencoba bertanya kepada mereka yang lagi asik memainkan handphonenya masing-masing. "Kalian bawa perlengkapan nggak? Kan aku tadi udah bilang di grup WhatsApp," ucap Steffi dengan santai. "Oh iya lupa, aku cuma bawa daleman nih sama uang sedikit, hehehe," ucap Salsa dan Lala juga mengikuti berucap. "Ya sama aku juga, cuma bawa daleman." "Tenang, aku sama Devi bawa kok, hehehe," ucap Lula. "Terus gimana? Kan mau jalan, kalian pakai baju tidur jalannya," ucap Steffi kepada Salsa dan Lala dengan nada agak tinggi. "Oh oke deh," ucap Steffi sambil tersenyum menjawab Lula. "Enggak, kan ada baju kamu, Steph. Pinjem dong, nanti pasti kita balikin," ucap Salsa lagi.
Karena Steffi adalah tipe orang yang sangat tidak tegaan dan gampang terpengaruh, Steffi pun meminjamkan bajunya untuk Salsa dan Lala. Terkadang orang-orang baik di sekeliling Steffi seringkali mengingatkannya untuk tidak terlalu baik kepada orang yang tidak baik padanya. Setelah percakapan itu selesai, Steffi memberitahu Salsa, Lala, Devi, dan Lula kalau ingin nongkrong, dan nanti juga ada Lukas, Rian, Raja, dan Rizky, teman laki-laki mereka. Kita nongkrong di mana, Steph? Tanya Salsa. Kalau nggak salah kata Rian di Cafe Sultan, jawab Steffi. Tapi aku cuma bawa uang 250.000, kira-kira cukup nggak ya? Tanya Steffi berpura-pura. Cukup deh kayaknya, jawab Lala. Ya udah deh, semoga ya. Kalian udah siap semua kan? Yuk berangkat, ucap Steffi. Dan setelah mereka bersiap-siap selama 50 menitan, pada jam 20.00 WIB, mereka langsung bergegas jalan menuju Cafe Sultan tersebut menggunakan mobil milik Steffi dan diantar oleh supir Steffi yang bernama Pak Hajis. Setelah 15 menit perjalanan, mereka pun sampai di Cafe Sultan. Setelah Steffi dan kawan-kawannya turun dari mobil, mereka langsung masuk ke dalam kafe tersebut. Dan ternyata kawan-kawan yang cowok sudah datang 10 menit terlebih dahulu. Steffi dan kawan-kawan pun langsung duduk di bangku yang telah disediakan. Kalian udah pesan? Tanya Steffi. Udah semua kita, kalian aja yang belum pesan, jawab Lukas. Oh oke, jawab Steffi lagi. Setelah mereka memesan makanan dan minuman, mereka pun mengobrol santai dan tertawa terbahak-bahak. Tidak lama kemudian, pesanan mereka semua datang, dan mereka pun langsung menyantap makanan dan minuman mereka sambil lanjut mengobrol santai. Setelah semuanya habis, mereka terdiam karena kekenyangan. Lukas pun mulai membuka percakapan lagi. Kalian yang cewek-cewek nanti SMA lanjut di mana? Ucap Lukas. Aku paling di SMA 2, ucap Devi. Aku paling masuk SMK Muhammadiyah, ucap Lula. Aku di SMK 4, biar deket rumah, ucap Lala. Aku di Palangkaraya deh kayaknya, ucap Steffi. Aku kayaknya nggak lanjut sekolah deh, capek banget sekolah, ucap Salsa. Ya udah, semangat semua ya kalian, ucap Lukas dengan riang. Disambung oleh Rian. Udah nggak ada yang mau dibicarain kan? Yuk balik, udah malam nih. Yuk ya udah, bayar dulu, ucap Steffi. Mata Steffi tertuju pada kawan-kawannya. Apakah ada yang mengeluarkan uang untuk membayar? Dan ternyata tidak ada. Steffi pun hanya bisa tersenyum sambil berjalan menuju kasir. Pada jam 22.00 WIB, mereka langsung bergegas untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Steffi, Lala, Salsa, Devi, dan Lula langsung mengganti baju mereka dengan baju tidur. Dan mereka langsung memegang handphone masing-masing sambil bercerita-cerita ria. Dan tidak lama, mereka langsung tertidur pulas sampai pagi. Dan setelah bangun tidur pada pagi hari, Lala, Salsa, Devi, dan Lula bersiap-siap untuk pulang ke rumah masing-masing. Dan setelah lulus SMP, Steffi pun berpisah dengan temannya. Karena ia hendak berangkat ke Palangkaraya untuk melanjutkan pendidikan SMA-nya. Steffi pikir teman-temannya ini bakal merasa kehilangan Steffi, tapi ternyata tidak. Dan Steffi pun merenung sambil berbicara dalam hati. Benar kata orang, ternyata jadi orang itu jangan terlalu baik, karena belum tentu orang itu baik pada kita juga. Dan Steffi pun berpikir, sudah mengeluarkan berapa banyak uang untuk teman-temannya. Steffi pun hanya bisa berdoa, semoga ia bisa mendapatkan teman yang tulus dan tidak memanfaatkannya lagi. Sampai di sini cerita pendek seorang Steffi Angelista dan kawan-kawannya. Terima kasih.